Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu ilmu tajwid tentang makharijul huruf. Sebelumnya saya akan membacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanah bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Nah, ingat, ketika kita membaca Al-Quran, ya, satu huruf saja, itu kita mendapat satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Selanjutnya Rasulullah mengatakan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, semisalnya aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Walakin akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan ketika kita membaca Al-Quran, Allah mengganjar pahala kita sesuai dengan hadis Nabi ini, yaitu satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Artinya apa? Ketika kita membaca alif lam mim saja, kita sudah mendapat 30 kebaikan dari membaca Al-Quran. Subhanallah. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan malam hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kitab ilmu tajwid, yaitu tentang makharijul huruf. Ya. Jadi pengertian makhraj itu artinya kharaja. Kharaja itu keluar. Ya. Kharaja, keluar. Dan makharijul huruf berarti tempat keluarnya huruf. Tempat-tempat keluar huruf. Jadi makharijul huruf artinya adalah tempat keluarnya huruf. Jadi sangat penting kita mempelajari yaitu makharijul huruf ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Apa sebab? Karena ketika kita telah membaca Al-Quran,
kita harus paham yang namanya makharijul huruf. Bukan hanya kita paham hukum izharnya, hukum iqlabnya, hukum idghamnya, hukum ikhfa'nya. Bukan hanya sekedar kita paham tentang hukum-hukum tersebut. Namun yang terpenting dalam hal ini, kita seorang pembaca Al-Quran itu harus mengetahui yaitu makharijul hurufnya, tentang tempat keluarnya huruf. Ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan ketika kita membaca Al-Quran. Maka dari itu sangat penting kita belajar ilmu tajwid, apalagi babnya bab makharijul huruf dan sifatul huruf. Agar apa? Agar ketika kita membaca Al-Quran, ya, ketika kita paham tentang makharijul huruf, tidak sampai merubah makna yang kita baca. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, tidak paham dan tidak mengetahui makharijul huruf dan sifatul hurufnya, itu akan terjadi yaitu kesalahan perubahan makna ketika kita membaca Al-Quran. Nah, makanya sangat penting di bab kita belajar makharijul huruf dan sifatul hurufnya. Pemirsa dimanapun berada. Jadi kita akan berikan contoh-contoh mengapa kita harus belajar ilmu tajwid, apalagi bab makharijul huruf dan sifatul huruf, agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Bukan hanya kita mengetahui ilmu tajwid yang lain seperti hukum-hukum yang lain di dalam kitab tajwid seperti tadi saya katakan sakta, idgham dan lain sebagainya. Yang terpenting itu memang makharijul huruf dan sifatul huruf, ya. Pemirsa dimanapun berada. Contoh dalam pengucapan makharijul huruf yang dapat merusak makna, ya. Contoh ayat itu terdapat, ini yang selalu kita sebutkan dan selalu kita hafal mungkin. Apalagi para da'i, para ustadz, ya. Selalu baca ayat ini. Ini ayat langganan. Jangan sampai ayat langganan, ayat yang selalu dibaca, itu salah baca, dan terakhirnya apa yang kita baca itu merubah makna. Contoh ayat itu terdapat pada Quran surah Ibrahim ayat 7. Apa ayatnya? Seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Nah, itu bacaan yang tepat. Yang bagusnya seperti itu, yang baiknya seperti itu, yang betulnya seperti itu. Jadi makhrajnya harus sesuai. La in syakartum la azidannakum. Nah, ketika kita membaca tepat ayat tersebut, artinya akan tepat pula. Artinya adalah sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum, ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum, pasti kami akan tambah kenikmatan kepadamu. Nah, itu kalau bacaan kita tepat. Ya. Maka dari itu,
ketika bacaan kita salah, ayat ini maknanya akan berubah, ya. Maknanya akan berubah. Misalkan kita baca bukan seperti itu. Kita baca la in sakartum la azidannakum. Di awal tadi kan la in syakartum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, itu huruf sya. Namun ketika kita tidak paham tentang makharijul huruf, tidak belajar tentang makharijul huruf, rupanya yang terjadi kita membaca sya, kita baca sin, sa. La in sakartum la azidannakum. Apa yang terjadi? Makna itu berubah. Ya. La in sakartum. La in sakartum, sya seharusnya diganti dengan sin. Jadi artinya apa? Artinya mabuk. La in sakartum, sesungguhnya jika kamu mabuk. Arti ini udah jauh berbeda. Jauh kali. La azidannakum. Pasti kami akan tambah. Masya Allah. Nauzubillah min zalik. La in sakartum la azidannakum. Ketika kita tidak pas makhraj kita, tidak sesuai dengan makhraj kita, maka makna ini akan berubah. La in sakartum, sesungguhnya jika kamu mabuk, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmat kepadamu. Nauzubillah min zalik. Artinya apa? Ayat ini, makna ini berubah. Karena kita tidak paham tentang makhrajul huruf tadi. Nah, pemirsa dimanapun berada, maka dari itu sangat penting kita belajar makharijul huruf supaya kita paham ya tentang di mana tempat keluarnya huruf agar tidak terjadi kesalahan sampai merubah makna ya. Pemirsa dimanapun berada, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini di episode tentang yaitu makharijul huruf. Insyaallah kita akan lanjutkan besok episode selanjutnya yaitu tentang kitab ilmu tajwid makharijul huruf. Mudah-mudahan tetap bersama channel kami yaitu Ustadz Rois Official. Nantikan pembahasan dan kajian ilmu tajwid di episode selanjutnya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.